Baik, berjumpa kembali ya terkait dengan perilaku organisasi. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan bahas di sesi 11 ya. Pembahasan kita hari ini adalah berkenaan dengan perilaku kelompok ya. Ini sudah masuk di bab 9 ya. Kita mulai saja ya. Jadi di awal itu kita akan membahas berkenaan dengan definisi. Kenapa sih sebetulnya kelompok ini dijadikan salah satu materi di dalam perilaku organisasi? Karena ketika kita melakukan aktivitas di dalam suatu organisasi, pasti akan ada masanya itu ya kita ditugaskan dalam suatu kelompok. Nah, nah di dalam suatu kelompok itu sudah tentu ada treatment khusus, ada pengendalian khusus dan tidak bisa disamakan ketika kita melakukan tugas secara mandiri atau sendiri. Makanya kita perlu untuk mempelajari terkait dengan studi terkait dengan kelompok di dalam aktivitas organisasi ya. Jadi di awal kita akan coba membahas terkait dengan definisinya terlebih dahulu. Nah, kelompok ini apabila kita definisikan merupakan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantungan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi sebetulnya kelompok ini merupakan saling melengkapi agar tujuan organisasi bisa lebih cepat tercapai. Seperti itu ya. Ya, dalam kelompok itu kita bagi menjadi dua, ada formal dan juga informal. Ya, sudah tentu kalau misalkan formal itu sifatnya resmi, informal sifatnya tidak resmi. Kemudian kalau kita lihat secara ciri khas, kelompok formal itu ada kelompok komando. Ya, ini adalah kelompok yang terdiri atas individu yang melaporkan secara langsung kepada seorang manajer, ya sifatnya komando, ya mengkomandoi. Kemudian juga ada kelompok tugas. Mereka ini tugasnya bekerja sama bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ada kelompok komando, ada kelompok tugas. Ini secara formal, ya. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kelompok informal, ada kelompok kepentingan. Ketika kita definisikan, ini adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan kepentingan masing-masing. Kemudian ada juga kelompok persahabatan, mereka yang berkumpul bersama karena memiliki satu atau lebih persamaan karakteristik. Jadi untuk persahabatan karena ada kesamaan dalam karakteristik ya. Ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan sifat dan karakteristik kelompok. Ya, jadi ada beberapa sudut pandang nih ya terkait dengan sifat dan karakteristik dari kelompok. Ada dari sisi persepsi, ya persepsi masing-masing berarti ya. Ada sisi organisasi, ada dari sisi motivasi dan juga ada sisi interaksi. Kalau persepsi berarti sudut pandang seseorang ya terkait dengan kelompok. Kelompok dari sisi organisasi berarti kelompok ini atas dasar kebutuhan organisasi. Kelompok dari sisi motivasi ini adalah bentuk ya, bentuk penguatan untuk bisa lebih termotivasi lagi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Ya, jadi dibuat kelompok itu supaya termotivasi. Dibuat kelompok juga untuk berinteraksi. Bisa saja di dalam satu lingkungan organisasi ada yang belum pernah berinteraksi sama sekali ya. Nah, makanya di situ kelompok memerankan perannya untuk bisa saling berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain. Seperti itu ya. Kemudian muncul pertanyaan, ya, mengapa orang itu bergabung dalam kelompok? Sudah tentu ada tujuannya. Yang pertama ada rasa aman. Ketika kita berkelompok, kita merasa aman. Berarti secara psikologis memunculkan rasa aman. Kemudian juga memunculkan perkembangan status. Ketika seseorang masuk ke kelompok yang sebetulnya bagus, baik, bereputasi, maka sebetulnya status itu mengikuti. Ada harga diri, status dan harga diri ini hampir sama konsepnya ya. Jadi ketika seseorang masuk ke kelompok itu nanti akan mengikuti status dan juga bentuk harga diri. Kelompok juga nanti akan mencerminkan kekuatan. Ketika kelompoknya solid, memiliki peranan penting, maka itu juga mencerminkan kekuatan dari kelompok tersebut di dalam suatu organisasi. Dan kelompok juga sebetulnya membantu untuk pencapaian tujuan organisasi. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan kelompok, ada tahap pengembangan, forming stage, ya. Jadi di awal itu dibentuk dulu, ya, tidak langsung tiba-tiba muncul ada kelompok tertentu, tidak, tapi di awal pasti akan dibentuk terlebih dahulu. Tahap selanjutnya muncul konflik ketika sudah
punya visi misi yang sama, dibentuk kelompok ya, maka awal itu akan dibenturkan dengan konflik ya. Karena di dalam penguatan dan di dalam suatu visi misi pasti di awal ada konflik terlebih dahulu. Kemudian ada normalisasi, berarti ini bentuk adaptasi, bentuk penyesuaian. Setelah semuanya pembentukan, kemudian ada konflik. Dari konflik itu kita bisa mengetahui urgensi dari kelompok itu seperti apa. Ketika sudah ada normalisasi, ada penyesuaian, ada adaptasi, maka selanjutnya adalah tinggal bekerja. Nah, bekerja ini masuk ke dalam tahap berkinerja, performing stage, tampil ya. Kelompok ini sebetulnya akan melakukan apa sih? Ya. Ketika sudah selesai, maka sebetulnya ada tahap yang paling akhir adalah tahap pembubaran. Ketika kelompok itu tidak dibubarkan, maka sebetulnya masih ada asas kepentingan yang lainnya. Tapi ketika asas kepentingan itu sudah selesai, maka sebaiknya kelompok itu akhirnya dibubarkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita membicarakan hal-hal yang meliputi kelompok ya. Ada hal-hal yang bisa kita lihat di sini, ada norma, ada status, ada ukuran, ada kekohesian, ada peran. Jadi sebetulnya kelompok itu ada standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok yang lainnya. Ada norma kinerja, penampilan, pengaturan sosial, dan alokasi sumber daya. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu pakem untuk keberlangsungan suatu kelompok. Kemudian juga ada status. Ini merupakan bentuk apa ya namanya bentuk derajat atau bentuk klasterisasi sosial. Ya. Kemudian juga ada ukuran. Ukuran di dalam kelompok pasti nanti apakah kelompok ini kecil, besar, pengaruhnya ya di sini. Kemudian juga ada sedikit banyak anggota organisasi di dalam kelompok tersebut. Kemudian ada kekompakan atau kekohesian. Kekohesian ya, ini adalah keadaan yang mana para anggota kelompok itu tertarik satu dengan yang lainnya dan termotivasi untuk bertahan dalam kelompok. Kemudian peran, nah peran ini merupakan salah satu hal yang cukup rumit, cukup banyak, cukup bervariasi. Ini merupakan serangkaian pola ya perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu sehingga peran ini sebetulnya ketika kita pecah ketika kita uraikan posisinya bermacam-macam yang jelas peran ini ketika kita uraikan ujung-ujungnya adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan kebutuhan organisasi. Nah, ketika kita membentuk tim atau membentuk kelompok pasti terjadi yang namanya ketidakharmonisan atau ketidakkompakan. Penyebabnya apa? Sudah tentu setiap manusia itu punya rasa ego, maka keegoisan ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat tidak kompaknya dalam suatu kelompok. Nah, ya, kemudian ada ketidakadilan, ada persaingan yang tidak sehat, dan saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Harusnya sih sebetulnya kelompok itu kompak satu suara. Ya, ini sih sebetulnya yang paling apa yang paling sederhana ya, masalah yang sering terjadi di dalam suatu kelompok. Keberhasilan kelompok pasti ada kondisi eksternal, ada juga sumber daya. Kalau kita berbicara eksternal, ada strategi, ada struktur, ada peraturan, ada sumber daya, ada proses, budaya, dan juga tataran fisik. Hal inilah yang sebetulnya paling bisa membantu untuk menentukan keberhasilan kelompok. Kemudian juga ada sumber daya. Sumber daya ini berarti kemampuan dari anggota organisasi di dalam suatu kelompok. Yang pertama ada kemampuan, ada karakteristik kepribadian. Nah, ini ada tips membuat kelompok. Kalau tadi tahapan buat kelompoknya, ini tips supaya kelompok ini kompak. Ada orkestrasi keharmonisan di dalam. Ya, yang pertama ada menghargai perbedaan pendapat. Berarti ini lebih ke arah komunikasi ya, saling percaya. Kemudian adakan kegiatan bersama, saling menghargai dan tingkatkan kompetensi anggota tim. Artinya dalam hal ini ada faktor eksternal, ada faktor internal. Dan kedua-duanya ini menjadi salah satu hal yang perlu dikolaborasikan, karena kalau hanya faktor eksternal saja tidak bisa, tapi harus juga ada faktor internal. Internalnya adalah lebih ke arah penguatan terhadap anggota individu, seperti meningkatkan kompetensi di anggota timnya.
Baik, kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan kelompok. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan, penghargaan, dan pengalaman masa lalu. Banyak teori yang mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya kedekatan ruang kerja maupun tempat tinggal mereka, sampai kepada alasan-alasan praktis yang lainnya. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya, para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, dan mereka saling berhubungan dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan dalam suatu periode waktu. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kelompok ini posisinya cukup strategis ya. Jadi dengan adanya kelompok bisa meningkatkan strategis di dalam organisasi untuk bisa membantu dalam mencapai tujuan organisasi lebih cepat ya, lebih cepat dan juga lebih mudah untuk bisa terrealisasi ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk di komen ya terkait dengan pembahasan kelompok. Jangan lupa komennya di forum diskusi yang ada di e-learning. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.